Teman-teman, kita ketemu lagi ya di channel Edukasi dan Motivasi. Kita akan sambung obrolan kita atau perbincangan kita. Kalau kemarin kita berbicara terkait dengan bagaimana mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sukses setelah ia menempuh pendidikan sarjananya, master dan doktornya atau salah satu di antara itu ya. Nah, kali ini saya ingin membahas dari perspektif yang lain atau dari sudut pandang yang lain, bagaimana kalau kita bicara tentang mereka-mereka yang tidak sempat atau memutuskan berhenti untuk melanjutkan atau menamatkan pendidikan formalnya. Nah, kita akan bahas di bawah isu atau di bawah tema ya, tanda-tanda orang yang tanpa ya sekalipun tidak mengenyam pendidikan formal, tidak ada di bangku kuliah, tidak merasakan pendidikan reguler, tetapi mereka bisa sukses ya. Saya merangkum dari beberapa ya alasan-alasan atau mencari ciri-ciri tanda-tanda orang bisa sukses sekalipun tidak belajar secara formal. Saya rangkumkan dalam 3 bagian besar yang tentu ada banyak syarat-syarat untuk bisa sukses ya, sekalipun dia tidak sedang belajar atau tidak pernah menerima pengalaman belajar di bangku kuliah. Nah, yang pertama adalah orang yang sekalipun tidak pernah mengenyam pendidikan program S1 atau S2, S3 ya, bahkan mungkin hanya sekedar mengecap di semester awal dan kemudian terputus oleh karena berbagai macam sebab ya, tetapi mereka bisa sukses ya. Ciri-cirinya itu yang pertama adalah orang itu adalah orang yang memiliki sikap hormat atau biasa disebut respect ya, respectful ya, menghormati orang-orang yang menempuh pendidikan secara formal ya, yang sukses menamatkan pendidikannya, sukses menimba ilmu, sukses menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya. Nah, kalau Anda menemukan atau diri Anda sendiri ya mengenali ciri-ciri Anda sangat hormat kepada orang-orang yang telah berjerih payah, berjerih lelah untuk menamatkan proses pendidikan yang berdarah-darah itu dalam tanda kutip ya, maka Anda adalah orang yang sebenarnya memiliki masa depan kesuksesan yang langgeng atau masa depan kesuksesan yang terus berkelanjutan. Karena apa? Anda ya pandai untuk melihat bahwa untuk membangun, katakanlah ketika Anda berbisnis, membangun kerajaan bisnis Anda membutuhkan orang-orang yang memiliki kecakapan atau skill tertentu yang ada kaitannya dengan bidang usaha Anda. Nah, orang-orang seperti itu kebanyakan Anda akan temukan ya pada orang-orang yang menempuh pendidikan secara formal, yang dididik secara ilmu pengetahuan, secara metodologi ya, artinya ada cara untuk mendidik mereka untuk siap dipakai ya, siap diberdayakan untuk mendukung Anda untuk membangun kerajaan bisnis. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan terus sukses karena dia pandai menghargai pencapaian-pencapaian dari individu-individu atau pribadi-pribadi yang lulus dari tingkat perguruan tinggi mereka. Nah, ini menuntut atau menunjukkan kepada orang tersebut ya pribadi yang rendah hati ya. Dia tidak sama seperti orang kebanyakan yang selalu membesar-besarkan cerita tentang orang sukses yang tidak merasakan bangku sekolah ya. Ini yang kalau mau dihitung-hitung ya tidak banyak orang seperti itu. Itu sebuah perkecualian yang tentu ada hal lain yang dia kerjakan yang sebenarnya setara bahkan lebih dari apa yang ditempuh orang dalam bidang pendidikan formal ya. Tapi prinsipnya adalah bahwa untuk sukses langgeng bagi mereka-mereka yang tidak mengambil keputusan untuk mendidik mereka secara formal, mendidik diri mereka secara formal, ya, orang itu adalah sangat menghargai orang-orang yang punya keahlian, sangat menghargai orang-orang yang memiliki pendidikan khusus, ya, pendidikan yang dapat digunakan atau diberdayakan membantunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang tidak mengenyam pendidikan dapat sukses, ya. Orang itu adalah orang yang rendah hati, yang mau diajar,
yang mau belajar, yang mau mendidik dirinya secara otodidak. Ya. Sebab ya prinsip dasar dari pendidikan itu sebenarnya bukan persoalan pendidikan formal atau informal. Ya. Prinsip dasar dari sebuah pendidikan itu ada pada kata yang namanya learning, ya, bagaimana belajar, ya. Ini ya, kalau kita semua paham bahwa belajar itu adalah sarana atau cara untuk memberdayakan diri kita, mengeksplorasi diri kita, membuat diri kita berpindah dari kondisi tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi sangat tahu atau terampil, ya, skillful, penuh dengan keahlian. Nah, jadi ciri atau tanda orang yang sukses sekalipun tidak ya kuliah atau tidak mengenyam pendidikan formalnya, orang ini adalah orang yang suka belajar, ya, apakah itu membaca, apakah itu mendengarkan atau mengajukan pertanyaan kepada mereka yang bersekolah atau punya pendidikan formal, atau bahkan dia juga mengikuti training-training atau kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan, ya, tambahan yang terus dia masuki, yang dia terus ikuti dari satu pelatihan ke pelatihan yang lain. Dia mendengarkan kaset-kaset pembelajaran, dia sendiri hadir di dalam mengakses atau mencari informasi-informasi di internet dan seterusnya. Nah, jadi orang seperti ini pasti orang ini akan sukses dan kesuksesannya langgeng. Ya, jadi kita sudah temukan dua hal. Yang pertama adalah dia hormat terhadap orang-orang yang punya pendidikan formal. Yang kedua, dia sangat terbuka untuk menjadi pribadi yang mau belajar dan mau diajar secara informal, ya, secara mandiri dengan menyesuaikan dengan keberadaan atau situasi dirinya. Sebab bagaimanapun juga, ya, pengetahuan itu dapat membawa orang untuk mengetahui banyak hal, membawa dirinya untuk mengerti ya, apa yang harus dia perlengkapi dalam hidup ini. Yang ketiga, yang terakhir, yang saya simpulkan dari berbagai macam hal, yang ketiga adalah berbicara tentang orang itu memiliki karakter, ya, memiliki prinsip, ya, etik, attitude yang baik, sikap yang baik. Karena hakikat atau esensi dari pendidikan itu bukanlah mendidik pikiran kita saja. We not teach our brain, but heart too. Ya, jadi esensi atau hakikat dari belajar, ya, itu bukan hanya mendidik, ya, otak kita, mengajari otak kita, tetapi bagaimana mendidik hati kita, ya. Ini yang kemudian menjadi sebuah perpaduan apa yang disebut dengan dua sisi mata uang, ya, antara brain dan heart, ya. Kalau mereka memiliki atau Anda memiliki, kita semua memiliki dua hal itu dan mampu menggunakannya, paham menggunakannya, mengkerjasamakan atau disebut dengan mengelaborasi atau mengkolaborasinya, maka orang ini pasti adalah pribadi-pribadi yang sukses dan kesuksesannya langgeng. Karena apa? Dari hari ke hari ia selalu akan belajar dan terus belajar, terus mengevaluasi dirinya untuk meluaskan pengetahuannya, untuk terus membagikan ilmunya, membagikan nilai-nilai yang baik dalam dirinya. Nah, ketiga hal ini adalah tanda sekalipun Anda tidak, ya, menempuh atau menyelesaikan studi di perguruan tinggi, ya, Anda pasti dapat sukses. Dan kesuksesan itu, ya, sekali lagi sama-sama, ya, berlangsung dengan mereka yang menempuh pendidikan formal dan Anda yang memilih dengan mendidik diri Anda dengan cara yang berbeda dari teman-teman yang di bangku kuliah. Kedepan kita akan eksplorasi lebih jauh lagi tentang hal-hal atau prinsip-prinsip yang harus kita ketahui dalam proses untuk mengedukasi dan memotivasi diri kita untuk terus merangkak, untuk terus mendaki, ya, pada level pencapaian-pencapaian terbaik yang bisa kita upayakan dalam hidup ini. Saya BL Padatu, salam hebat dan salam trio. Like a bird on a tree, I'm just sitting here